Shalom, selamat pagi semuanya. Pasti dalam keadaan sehat, amin. Nah, kita bisa ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Bapa, kami beribadah kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami akan berdoa, kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan syukur kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan kami bersyukur kalau kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur karena nyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Dan teramat baik bagiku. Setiap hari yang kita alami, semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Terima kasih Tuhan.
Amat baik yang menyatakan kalau Engkau bagiku. sangat baik di dalam hidup kami. Kami bisa melewati hari-hari kami bersama-Mu Tuhan. Bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan Seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. dengan hormat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan di hadapan Tuhan, kalau aku ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Aku ada Karena Tuhan baik, amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih
Segala pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. kami terpesona. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Lebih lagi, Allah yang besar, ajaib dan mulia. kami mengeluhkan namamu, kami menanggapkan namamu. Pesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Mari lebih lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. agungkan Dia, teguhkan namanya. Bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Yo, sekali lagi kita mau katakan bersama. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak. Hanya Yesus yang kami agungkan, hanya Tuhan Yesus yang kami muliakan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan yang benar di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan sebelah kiri kanan, bilang kita punya Tuhan yang benar. Yuk, 1, 2, 3. Kita punya Tuhan yang benar.
dalam Tuhan? Iya, di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita ketemu lagi, bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Kurang, ada sukacita. Amin. Lebih lagi ada sukacita. Amin. Amin. Biar ada sukacita di dalam rumah Tuhan ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dan saudara Ruli pimpin kita dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati yang penuh dengan sukacita kami telah bermazmur bagi Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Amin. Dan kini tiba saatnya Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan penuh dengan hati yang rela, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap persembahan yang kami berikan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkenan atas persembahan yang kami berikan untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan, kami ingin memperluas kerajaan Allah di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan hati penuh dengan sukacita dan rela kami memberikan terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap memberi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukurku.
yang terbaik hanya bagimu. Ajar kami dan tolong kami untuk selalu membawa yang terbaik dalam ibadah dan kehidupan kami yang kami persembahkan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terimalah semua puji-pujian yang telah kami naikkan bagi-Mu, dan biarlah berkenan Tuhan atas semua yang telah kami lakukan dalam pujian-pujian kami, karena itu juga boleh keluar dari hati kami yang sungguh, yang bersyukur kepada Engkau. Terima kasih, saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang akan dipaparkan kepada kami. Kiranya olehnya kami terus dapat diarahkan Tuhan, akan terus dibentuk, akan terus disempurnakan, sehingga kehidupan kami boleh makin berkenan kepada Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam kedaulatan otoritas Tuhan, Engkau mengambil alih segala sesuatunya. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin, haleluya. Shalom, damai sejahtera Tuhan tetap tinggal dan memerintah di dalam hati pikiran kita. Dengan hati yang terbuka, dengan kerinduan untuk terus makin disempurnakan Tuhan, mari kita belajar firman Allah. Dan dengan hati yang haus untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya mau sharing firman Allah dan mengajak kita untuk belajar merefresh kembali apa yang sebenarnya dan sepatutnya sudah kita ketahui, yaitu makna dan berkat ibadah yang berkenan pada Tuhan. Jadi bagaimana dari tema ini kita akan mengerti lebih dalam makna ibadah yang berkenan di hadapan Allah dan berkat-berkat apa yang akan kita terima jika kita mengerjakan satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah adalah sesuatu yang kita kerjakan setiap minggu, bahkan juga setiap hari di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan tentu kita menaruh harap bahwa apa yang kita kerjakan semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, kita meyakini bahwa Tuhan yang Maha Baik itu senantiasa terlibat dan mengerjakan apa yang terbaik di dalam segenap aspek kehidupan kita. Nah, mari kita akan membaca terlebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata demikian, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Boleh diulangi, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tentang makna ibadah yang sejati dan bagaimana ibadah yang berkenan pada Tuhan itu benar-benar bisa mendatangkan berkat besar bagi kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus menuliskan tadi dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6, bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan tentu kita akan memahami ayat ini lebih dalam supaya kita memiliki kesamaan persepsi dan pengertian tentang makna firman Allah ini. Artinya tentunya bahwa ibadah itu bukan sekedar rutinitas rohani kita, atau kegiatan keagamaan, tetapi ada sebuah hubungan hati dengan Tuhan yang tentu disertai dengan rasa cukup, yaitu sebuah sikap hati kita yang puas, yang bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar apa sih itu ibadah. Apa itu ibadah? Istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk sebuah ibadah itu adalah worship. Atau yang kalau di dalam bahasa Inggris kunonya worship. Jadi artinya word itu worthy yang berarti layak.
Dan ship itu menunjukkan atribut atau respect atau hormat kepada seseorang. Artinya bahwa ibadah itu atau worship itu adalah satu sikap hati dan ekspresi hati yang menghargai dan menghormati serta memuja kelayakan Allah untuk disembah dan dimuliakan. Coba bayangkan makna ibadah ini. Makna ibadah ini merupakan satu sikap hati dan sebuah ekspresi dari hati kita. Bagaimana sikap hati dan ekspresi yang keluar dari hati kita. Pada waktu kita beribadah, pada waktu kita memuji, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, dan banyak hal yang lain yang kita kerjakan dalam rangkaian ibadah yang kita lakukan bagi Tuhan, nah itu bersumber kembali kepada hati. Agar Allah tidak menilai bahwa ibadah kita hanya lahiriah. Agar kita tidak memuji Tuhan hanya dengan mulut bibir saja, tapi hati dan pikiran kita jauh di hadapan Tuhan. Nah, karena itu yang terpenting dan dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan, bagaimana tiap-tiap individu saya dan saudara, sikap hati kita dan ekspresi hati yang keluar dari waktu kita memuji Tuhan, waktu kita punya niat, satu kerinduan untuk dengar firman Tuhan, dan dalam banyak hal yang lainnya dalam rangkaian ibadah itu. Nah, sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang mengagumi, sikap hati yang memuja, sikap hati yang menyembah. Menyembah bahwa Allah layak untuk ditinggikan, Allah layak untuk dimuliakan, Allah layak untuk menerima semua yang terbaik dari apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Dan ekspresi semuanya itu kita tuangkan dalam sebuah ibadah yang kita lakukan buat Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini coba selanjutnya bahwa kehendak Tuhan tentang ibadah itu kita mengerti bahwa ibadah itu bukan sekedar waktu saya mau ibadah, ya saya ibadah, tetapi waktu saya nggak mau ibadah, ya saya boleh aja, begitu. Jadi ibadah itu mungkin beberapa orang masih punya pengertian, yaitu merupakan pilihan. Saya boleh ibadah, saya juga boleh tidak beribadah. Tetapi kita belajar firman Tuhan ini, sebagaimana dituangkan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, dituliskan bahwa kamu harus, kata harus, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi dari sejak awal perjanjian lama, Allah menekankan pentingnya umat Tuhan untuk beribadah. Jadi ibadah itu bukanlah pilihan, tetapi merupakan keharusan, kewajiban daripada umat Tuhan. Bila saudara-saudara adalah orang percaya, orang Kristen, orang yang memang mengaku adalah orang-orang pengikut Yesus, maka adalah kewajiban kita untuk beribadah. Ini bukan pilihan, saya boleh dan saya tidak boleh pun gak masalah. Tetapi mari kita belajar dari situ bahwa Tuhan mau saya dan saudara sebagai umatnya selalu beribadah. Pada waktu-waktu ibadah yang telah ditetapkan oleh gereja, maka mari kita belajar untuk dapat memenuhi ibadah itu sendiri. Nah, Allah mau umatnya tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya tidak cukup jika kita punya pilihan ibadah onsite atau ibadah online, maka seharusnya dan yang Tuhan kehendaki adalah ibadah onsite. Pertemuan ibadah, persekutuan orang percaya dalam sebuah wadah gereja yang ada sekarang ini. Jadi itu yang kita tahu dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pertemuan secara fisik, on-site, ketemu satu sama lainnya. Jadi
sedapat mungkin jika kita sehat, kita mampu, kita dapat kasih karunia Tuhan, maka datanglah beribadah setiap waktu. Ya, setiap waktu ibadah di mana kita bisa dapat menghadirinya. Nah, mari Allah menghendaki agar kita setia dan tetap semangat giat beribadah, bukan hanya saat-saat nyaman, saat-saat hati kita senang, saat-saat hidup kita diberkati, tetapi dalam segala keadaan dan musim kehidupan. Maliaki pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14 memperingatkan kepada kita orang percaya tentang ibadah itu sendiri, supaya setiap orang bisa memahami bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Jika ada orang yang datang kepada Tuhan beribadah dan merasa aku datang hari ini ibadah kayaknya sia-sia, percuma, aku nggak dapat apa-apa, kayaknya bahkan ibadahnya kacau, ibadahnya kayaknya nggak enak dan lain sebagainya. Jangan sembarang berbicara, baik melalui perkataan yang keluar dari mulut ataupun ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena Allah akan menilai kita kurang ajar ketika kita menganggap yang seperti itu. Karena bagi Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya. Jadi kita percaya bahwa semuanya tidak akan pernah sia-sia. Kita pasti akan dapat sesuatu jika kita benar-benar tertuju dan mempersembahkan semua hanya untuk Tuhan. Tapi mendapatkan sesuatu itu bukan motivasi beribadah kita. Karena itu, kalau itu ada pada kita, maka itu adalah sikap yang salah di hadapan Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8 menegaskan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya, mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Melatih hidup kita, melatih roh kita, melatih diri kita ini, supaya nanti ketika kita ada di rumah Bapa, kita tidak merasa kemudian terlalu lama, nggak kerasan, nggak betah. Akhirnya kita nggak pengen tetap di situ. Ya, karena sekali kita ada di sana, kita akan tetap selamanya di sana. Mari kita melatih diri ya. Ibadah yang disertai rasa cukup itu memberi keuntungan yang besar. Sepanjang kita ketahui makna ayat ini apa? Apakah berarti cukup itu sekali ibadah, tidak perlu berkali-kali? Kalau sudah beribadah umum, tidak perlu lagi ibadah kategorial di WBI, di Youth, di ABI, atau di mana aja ada ibadah-ibadah kategorial? Atau sebaliknya, saya sudah ibadah Youth, saya nggak perlu lagi datang ibadah raya? Saya sudah datang kok Jumat kemarin WBI, saya nggak perlu lagi datang ibadah raya. Kan kata Tuhan, kalau ibadah udah disertai rasa cukup, ya udah cukup aja. Apakah makna ayat itu seperti itu? Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa yang dimaksud ayat ini buat kita sekalian? Ibadah yang disertai rasa cukup itu akan membawa keuntungan yang besar. Terus gimana dong supaya saya bisa benar melaksanakan seperti ini? Supaya saya bisa dapatkan keuntungan yang besar itu kayak apa? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang boleh kasih pendapat? Oh ya, ayo anak-anak teologi. Cukup sama puas sama enggak? Enggak. Maksudnya apa? Kalau cukup sama puas itu bedanya di mana?
Boleh gak kita merasa puas? Bingung? Halo? Apakah saya masih bicara dengan Anda? Kalau di telepon kan gitu ya. Nah, kita pastikan kita semua masih tersambung. Nah, kalau bicara cukup, Tuhan mau menghendaki kita merasa cukup. Tapi kalau bicara puas, kita boleh tidak puas dan perlu tidak puas. Rasa tidak puas akan membuat kita berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi rasa cukup perlu untuk membuat kita bersyukur. Ngerti bedanya? Puas akan membuat kita berusaha dapat sesuatu yang lebih lagi. Tidak puas ya. Kalau kita merasa puas diri, kita terima, oh udah begitu aja. Ya udah, saya udah puas. Saya udah puas kok dengan gaji saya 1 juta satu hari. 1 hari 1 juta gede juga ya. Sangat puas. Tapi saudara, kalau merasa nggak puas, mungkin nggak saudara dapat itu lebih dari 1 juta sehari? Sangat mungkin, bukan? Buat kita mungkin sekarang puas. Tapi orang yang sudah mencapai itu, ya, kalau saya hitung-hitung misalnya gaji saya 30 juta 1 bulan, saya nggak masuk 1 hari, saya kehilangan 1 juta. Gede juga ya kehilangan 1 juta ya. Puas itu akan membuat kita stagnasi. Diam, stop. Tapi cukup itu akan membuat kita bersyukur dan menerima apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi boleh kita tidak puas diri, akan terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi, dan itu tidak dilarang. Tapi kalau kita tidak merasa cukup, berarti kita akan menjadi orang yang tidak merasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi ibadah yang disertai dengan rasa cukup, rasa bersyukur kepada Tuhan, akan membuat kita waktu ibadah tidak khawatir apa-apa. Jadi bukan soal berapa kali saya perlu ibadah. Jangan pernah berhitung sama Tuhan. Matematika Tuhan jauh lebih hebat daripada matematika kita. Kalau Tuhan berhitung dengan kita, wah saya udah ibadah tadi, jadi saya boleh dong nggak ibadah lagi. Nah, motivasi ibadah itu apa? Kamu sekedar, nah nanti kita bicara. Sekedar memenuhi kewajiban agama, apakah ibadah itu cuma sekedar saya memenuhi kewajiban? Atau memang saya punya kemauan? Secara sadar, secara sengaja, secara ya kita berikan alokasi. Makanya kenapa Tuhan kasih waktu 1 hari, dia bilang, kuduskanlah itu bagi Tuhan. Itu hari Sabat. Allah mau 1 hari itu kita berhenti dalam segala aktivitas yang kita kerjakan hari-hari. 6 hari lamanya kamu boleh bekerja. Tapi 1 hari itu kudus. Kudus artinya kita pisahkan segala sesuatu kesibukan kita. Untuk kita alokasikan dengan sengaja. Kita berikan dengan sengaja waktu untuk ibadah. Sementara ibadah itu yang dimaksud apa? Yaitu sikap hati ini. Ekspresi hati ini. Waktu saudara ada di ruang ini, sikap hati saudara menjadi ibadah yang penting di hadapan Tuhan. Ekspresi yang keluar dari hati kita itu yang dinilai oleh Tuhan. Itu jauh lebih daripada persembahan. Lebih dari sekedar absensi, saya datang rajin dan sebagainya. Tapi isinya tidak ada. Jadi pada waktu datanglah dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih sama Tuhan, sikap hati kita. Sehingga kita waktu datang ibadah tidak mikir yang lain-lain. Kita bisa fokus
fokus, konsentrasi ada dalam hadirat Allah dan terhubung dengan Dia. Ketika kita terhubung, kita dapat sesuatu. Jika kita tidak terhubung, kita nggak akan pernah dapat. Satu ketika saya ingin panaskan makanan. Di rumah ada beberapa. Tapi saya kadang kalau pakai alat yang lebih gede, nyucinya lebih repot. Jadi saya kalau bisa pilih alat yang lebih kecil. Tapi alat yang lebih kecil satu ketika, entah kenapa colokannya ini kurang bagus. Sehingga pada waktu saya taruh air untuk panaskan di atasnya buat ngetim, begitu, ini air saya tunggu-tunggu nggak mendidih. Rupanya terhubung itu dengan stop kontak dan juga colokan ke alat, tidak membuat terhubungnya aliran listrik ke alat itu. Saya lebih tekan lagi, masih belum. Nampaknya saya coba cari posisi yang ketika posisi tek. Nah, waktu benar terhubung itu benar berasa. Waktu tidak terhubung dia diam, nggak ada rasa respon apa-apa. Tapi ketika terhubung saya mendengar ada aliran yang mengalir di air itu dan mulai nyetrum mengalir. Baru dia menghasilkan sesuatu yang akan berguna. Jika air yang tadi udah walaupun terhubung, dia nggak benar-benar terhubung, dia nggak menghasilkan apa-apa, nggak berguna. Saya nggak bisa pakai alat itu untuk apa yang menjadi tujuan saya. Begitu juga ibadah saudara. Jika saudara masih tidak disertai rasa cukup, ada pikiran yang berkembang, ada banyak hal yang ada dalam benak pikiran kita. Tidak disertai dengan rasa syukur dan fokus terkonek, benar-benar terkonek, nyambung sama Tuhan. Tidak ada manfaatnya. Nggak ada sesuatu. Tapi manfaat itu bukan tujuan ibadah. Bukan. Bukan. Ibadah yang disertai rasa cukup. Jadi kalau begitu, apakah saya perlu ibadah berkali-kali? Tergantung motivasi kita. Kita ngerti nggak ibadah itu? Maka saya kadang-kadang punya sikap kehilangan damai sejahtera ketika saudara dengar firman Tuhan. Kemudian saudara fokus dengan jam. Jam waktu itu untuk petunjuk, arahan manajemen. Tapi jika saudara luangkan waktu, alokasi, oke, saya tahu ibadah untuk firman Tuhan 30 menit atau 40, paling lama 45 sampai 50 atau 1 jam paling lama. Tapi lebih dari itu saudara udah gelisah. Karena di benak saudara sudah set up di waktu itu. Bahkan orang-orang yang sudah ngatur tadi di belakang begini, ngangkat. Timekeeper. Yang si pengkhotbah dikasih gini. Secara manusia itu butuh. Secara tatanan susunan acara itu butuh dan itu baik. Saya berorganisasi. Kalau kita panitia, coming soon datang segera ini. Minggu ini adalah minggu yang agak paling sibuk buat saya. Kami ada Rakernas PGPI. Mulai Selasa ada dari BPH rapat dulu. Setelah itu Rakernas dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa luar negeri datang. Hari Kamis kita ada pertemuan dengan Presiden ke Istana. Hari Jumat ditutup sama Menteri Agama. Jadi ada beberapa rangkaian yang kami coba lakukan. Dan saya terlibat baik sebagai peserta dari tingkat DKI ataupun tingkat nasional, karena saya ada beberapa posisi di tempat itu, maupun juga saya sebagai panitia. Jadi kita non-stop waktunya. PGPI kerjanya sangat singkat. Saya sampai selalu bertanya, kalau dalam hati pribadi saya, ini direkam ya, ya itu seperti itu. Kita ada banyak hal yang harus sesuai.
Pola pemerintahan suka kadang-kadang juga begitu. Begitu dari pemerintah perlu waktu cepat gini, kita harus cepat langsung menyesuaikan diri. Jadi cepat sekali. Panitia baru dibentuk 2 minggu. Jadi dalam waktu 1 mingguan lebih, hampir nggak sampai 2 minggu, itu 10 hari, kita harus siapkan sebuah acara tingkat nasional. Jadi hampir setiap hari kita harus. Jadi nanti malam pun saya harus Zoom. Dan kita sampai jam 9 baru mulai jam 9 malam. Jadi kita akan coba kerjakan. Kenapa kita mau lakukan ini? Kita alokasikan waktu. Di bicaraan panitia, siapa yang timekeeper nanti? Oke, itu bagus manajemen waktu. Tapi yang saya maksud, saudara-saudara yang hadirnya, jangan terlibat di situnya. Saudara harus fokusnya untuk Tuhan, ngerti ya? Beda ya? Yang ditugaskan itu memang kewajiban, dia tugasnya. Tetapi saudaranya jangan terpaku di situnya. Sebab kalau cuma ibadah karena waktu, batasan kayak gitu, kan tadi Tuhan lihat sikap hati kita. Makanya alokasikan waktu buat Tuhan. Alokasikan waktu. Kalau saya sudah terlibat asik ngobrol, kira-kira saudara kan kalau nggak asik tuh ngelihat waktu kan dikit-dikit kan. Tapi kalau asik udah terlibat gitu, kira-kira enggak dengan waktu. Lupa kan? Lupa, beneran kan lupa kan? Secara tidak sengaja, saudara kan pasti lupa. Itu saudara sudah terhubung. Itu sudah terhubung. Tapi jika saudara belum terhubung, kalau belum terhubung terus kan saya nggak bisa tinggalin tuh. Udah belum juga. Gue mau taruh ini gimana? Masa gue taruh begitu tungguin satu ini ternyata nggak berfungsi? Tapi udah terhubung kan enak udah. Udah enak. Saya nggak usah nungguin lagi. Udah saya tinggalin. Tapi tiba-tiba dia udah bekerja sendiri. Pada waktunya sudah memberikan hasil. Begitu juga saudara. Fokus sampai saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Larut di situ. Jika itu saudara bisa selalu dapatkan manfaatnya. Pasti deh. Terus motivasi. Saudara datang. Pertanyaannya, saudara ini memenuhi kewajiban agama? Itu pertanyaan penutup saya sebenarnya. Ya, kewajiban agama, ya udah saya memang harus ibadah. Atau sebuah kerinduan. Saya memang rindu, menanti-nanti, pengen kapan saya ini? Saudara datang cuma karena pengen dapat sesuatu? Atau saudara datang mau memberi sesuatu? Maka lagu pujian, kita datang tidak dengan tangan yang apa. Terus saya pasti akan memberikan yang terbaik hanya bagimu. Terbaik apa yang bisa kita beri? Fokus kita kalau ibadah, sikap hati tadi, tunduk, nyembah, memuja, ini sebagainya. Wah, ku kagum, hormat akan engkau. Itu benar-benar gak kagum, benar sampai merinding, rasa bangga, kagum sama Tuhan. Tapi kalau enggak, itu biasa. Aliran air yang kena listrik, itu dia akan bergejolak. Hati kita akan berasa terkontrol. Sampai akhirnya kita nangis. Luar biasa Tuhan. Kena setrum, ngalir. Enak rasanya. Kalau saudara selalu enak, saudara bakal ketagihan enggak? Ketagihan pasti. Kapan lagi? Loh kalau retreat kemarin rasanya ada yang merasa enak, pasti kepengen kapan gua retreat lagi. Tapi kalau saudara enggak dapat apa-apa, nanti retreat berikut saudara enggak mau juga. Aku percuma, gue enggak dapat apa-apa. Tapi saudara dapat apa-apa bukan tujuan. Sekali lagi, kalau ibadah kita itu karena ada motivasi pengen dapat sesuatu,
saudara bukan ibadah. Saudara lagi bisnis sama Tuhan. Gua kasih waktu buat Tuhan begini, gua dapat apa? Saudara sedang berbisnis sama Tuhan. Tapi ketika saya datang ibadah sekarang ini, saya tidak lagi bisnis. Saya beri alokasi waktu sengaja. Tuhan, ini waktu buat Tuhan. Ini pikiran buat Tuhan. Ini hati buat Tuhan. Ini hidup buat Tuhan. Jadi seharusnya saudara itu datang karena saudara cinta sama Tuhan dulu pertama. Kalau orang cinta sama Tuhan, tanya jujur deh, kalau saudara cinta sama seseorang, kepengen ketemu nggak? Pengen lama nggak sama dia? Hah? Beneran nih jujur, pengen lama kan? Kalau bisa waktunya sampai pagi juga nggak apa kan? Betul nggak? Kalau saudara cinta, beneran cinta banget, terus menikmati pertemuan itu. Kira-kira pengen pulang nggak? Katanya makanya hujan geledek aja, tunggu, gue pasti datang. Tapi gerimis aja kalau ke gereja, aduh lagi gerimis. Minggu depan lah. Minggu depan Ciacu ngajakin makan. Enak juga, makan aja lah. Minggu depannya lagi. Minggu depan Cimiming lagi ngajakin lagi. Wah udah kapan lagi gitu kan. Ya udah. Saya Sabtu kemarin saya ada Zoom meeting itu seharian. Keinginan saya untuk belajar tentang AI cukup tinggi. Sehingga saya mendaftar untuk ikut walaupun Zoom itu cukup lama buat saya. 9 sampai 5 sore. Dan di waktu itu ada banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Sampai saya lupa ada appointment saya sama seseorang. Bicara tentang bisnis. Saya lupa. Ketika jam 10 hampir jam setengah 11 dia WA. Pak Paulus jadi datang. Wah saya kaget. Waduh. Dengan penuh penyesalan saya minta maaf. Masih bisa nggak kita reschedule? Puji Tuhan saya dapat kesempatan lagi. Kemarin hari Sabtu. Dan saya alokasikan di tengah waktu lagi pas datang. Waduh, ada ibadah alumni yang saya biasanya diharapkan datang. Ada godaan-godaan yang membuat kita bisa tidak datang, gagal dan sebagainya. Tapi jika hati berketetapan dan mengalokasikan, ya sudah. Kali ini gue gak boleh gagal. Entah dicap apa sama orang. Begitu juga maksudnya terhadap Tuhan. Kita rasa aku benar-benar karena tadi benar cinta Tuhan. Apalagi orang yang sudah cinta mula-mula. Kepengennya lama banget. Dulu saya ngerasain tuh waktu saya anak-anak remaja. Cinta awal mula-mula sama Tuhan mengalir. Kok minggu lama banget? Saya tungguin minggu untuk bisa datang ibadah. Jadi hari Minggu, hari ibadah adalah hari-hari yang saya nanti-nantikan. Dan ketika saudara datang, ketemu exciting rasanya. Bergairah. Waktu ini ekspresi sungguh-sungguh. Pulang pasti diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan ini. Jadi motivasinya apa ya? Kalau memang ini ketemu, saudara baru ketemu, ya kan? Terus ketemu lagi, kira-kira. Tadi pagi gue udah ketemu lu. Ntar siang kita makan nih. Kira-kira saudara mau nggak? Mau kan? Tetap kan? Yang namanya cinta kan? Tadi pagi kan udah sarapan sama lu. Siang suruh makan sama-sama lagi. Ayo aja kan. Malam dinner lagi yuk kita sama-sama. Ayo. Kita nonton yuk. Ayo. Ya kan? Kita pergi yuk. Ya ayo aja. Kenapa? Karena saudara suka. Ini bicara hati loh, bener gak? Tapi kalau saudara gak ada hati, saudara akan cari alasan. Aduh, sorry ya, gue lagi banyak kerjaan,
nanti aja ya. Betul nggak sih jujur? Iya betul, saya juga bisa gitu kok. Jadi ini kuncinya gitu loh ibadah. Ibadah yang berkenan itu yang seperti sedalam ini loh yang seharusnya. Itu yang dimaksud tuh. Ibadah yang disertai rasa cukup. Konsep yang keliru dalam pemahaman tentang makna ibadah menyebabkan banyak orang menjadi kecewa dan tidak termotivasi untuk datang beribadah. Datang ke gereja dengan pola pikir yang konsumtif untuk mendapatkan sesuatu dalam ibadah, bukannya datang dengan sikap memberikan sesuatu kepada Tuhan, pemujaan, penyembahan, korban syukur, persembahan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah bukan sebuah konser pertunjukan di mana jemaatnya sebagai penonton, pelayan-pelayan Tuhan sebagai aktor pemeran, juga bukan sebagai entertainment yang memuaskan setiap orang yang datang. Ibadah itu tujuannya bukan untuk kita, tujuannya untuk Tuhan. Itu ibadah. Jadi waktu saudara datang sekarang, apa yang akan saudara lakukan untuk Tuhan dan menjamin sebelumnya sampai saudara seperti Yakub ketemu dengan malaikat bergumul, ya, nggak akan kulepaskan sebelum aku diberkati. Udah pagi nih, cepetan. Iya, nggak gua lepasin, biar sampai pagi juga. Berkati, ngotot sama Tuhan. Tapi bukan kita minta itu diberkati. Tapi Tuhan, saya minta terimalah Tuhan. Ini yang bisa saya lakukan Tuhan. Dan Tuhan tahu, benar nggak cuma itu yang bisa engkau lakukan. Benar nggak cuma itu. Tuhan bisa tahu kedalaman hati dan pikiran kita. Apa yang kita pikir, apa yang sedang ada di gejolak hati. Tuhan nilai semua. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. Tujuan kita datang ibadah itu waktu ibadah sekarang ini, Tuhan semoga waktu aku ibadah ini engkau berkenan ya. Waktu aku nyanyi aku pengen bahwa nyanyian pujianku ini Tuhan senang ya. Waktu aku beri persembahan, ya kan Tuhan bukan soal jumlah nih. Aku memang cuma begini yang bisa aku berikan. Ya kalau memang ini yang terbaik buat saya, yang ada pada saya berikan buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan ya terima ini. Enggak berpikir biar kiranya Tuhan berkati saya habis ini ya. Saya beri itu Tuhan, ya kan segini. Terus pengen hitungan diberkati berlimpah-limpah. Bisnis sama Tuhan. Tapi berikan aja segenap hati. Tulus aja. Enggak ada embel-embel. Saudara kalau ada orang yang kasih sesuatu kepada saudara dan saudara tahu bisa melihat banget. Dia tulus banget kasih tanpa pikir ada sesuatu yang ingin dia balik dapatkan dari kita. Saudara pasti senang menerimanya. Tapi kalau saudara tahu, oh dia beri ini ada maksud sesuatu. Males terimanya juga. Udah dalam hati kita berkata, udah lu gak usah lah. Kita terima pun terpaksa. Terus kalau terpaksa kayak gitu, ada pengen dibalesin lagi? Enggak. Tapi kalau dia nyentuh lagi kepada hatinya Tuhan, dia berkenan. Tuhan pasti mikir, apa yang bisa kulakukan buat dia. Jadi jangan berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Tapi pikir dulu sampai apa yang Tuhan bisa terima, berkenan dari sesuatu yang dari aku. Sepanjang Tuhan senang aja, udah. Buat orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti yang diinginkan asal Tuhan senang. Kesenangannya, kebahagiaannya. Nggak mikir dirinya. Nggak mikir. Kesenanganmu, kesenanganku. Kebahagiaanmu, kebahagiaan. Adakah hal ini
ada pada kita terhadap Tuhan. Asal Tuhan senang, udah cukup buat saya. Senang, ya sudah cukup. Enggak apa. Nah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jadi kita benar-benar persembahkan hidup diri kita. Jangankan waktu, diri kita aja kita bawa persembahkan buat Tuhan. Kalau kita udah benar-benar persembahkan hidup kita ini, berarti apapun yang ada melekat pada diri kita itu kita beri buat Tuhan. Kalau udah beri buat Tuhan, gak ada hitungan-hitungan lagi, semua diberikan buat Tuhan. Ibadah bukanlah sebuah restoran di mana jemaat yang datang ingin disajikan menu makanan dan cita rasa masakan yang sesuai dengan selera. Saya pengennya begini, saya pengennya begitu, oh begini begitu. Banyak-banyak hal. Sehingga banyak orang cari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Dia pergi ke tempat yang wah musiknya hebat, ini kayak gini, gak heran dan sebagainya. Gak heran. Maka gereja-gereja coba siapkan karena dia terpancing dengan memang kadang-kadang manusia kayak gitu, dia siapkan banyak hal lain supaya jemaat ini puas. Bahkan tidak segan-segan ada gereja yang bisa setiap minggu undang artis. Dengan artis maka ada iklan-iklan yang dipamerkan bahwa minggu ini ada artis ini, minggu ini ada artis itu. Bahkan gak cuma dalam negeri tapi luar negeri didatangkan juga. Saudara datang puas. Ketika saudara puas, pertanyaannya, puaskah Tuhan atas apa yang saudara lakukan dalam ibadah ini? Ibadah juga bukan sekedar upacara seremonial dengan ucapan bibir dan hati yang jauh dari Tuhan, melainkan satu sikap hati yang bersyukur, memuja, menyembah, mengagungkan Tuhan, dan bersikap dialog roh dua arah. Jemaat dengan Tuhan terhubung, terkonek. Saya lakukan ini, Tuhan bicara dengan saya apa? Nah, Tuhan bicara melalui firman. Bahkan Tuhan juga bisa bicara dengan inspirasi yang saudara dapat di dalam hati pikiran ketika saudara beribadah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa adalah ibadah yang dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Waktu saudara datang ibadah nggak cuma sekedar datang ibadah. Dulu saya waktu sebelumnya hari H, Minggu, pagi saya sibuk. Gua mau pakai baju apa ya? Ada banyak pakaian, saya bingung. Ada banyak pakaian yang saya belum pakai. Tapi ada pakaian-pakaian yang saya favorit, saya senang, jadi saya pakainya itu melulu aja. Nah kadang-kadang kita kadang siap, aduh lecok ini bajunya, udah deh terpaksa, setrika nggak keburu lagi. Ya udah pakai baju yang lecok juga kita pakai. Tapi sekarang enggak. Oh besok ibadah. Saya malam saya sudah siapin sisin, gue mau pakai apa ya hari ini? Pakai ini. Sehingga setelah selesai mandi, saya enggak pila-pila lagi, tapi saya segera langsung. Udah ini yang saya pakai. Saya siapin semua apa yang saya mau siapkan untuk pada hari esok. Supaya membantu saya. Begitu juga nggak cuma hal yang lahiriah, tapi juga ini loh, hati kita. Siapkan. Kadang-kadang mood kita diganggu. Pagi-pagi udah ada aja yang ini. Ada aja bikin ribut. Waktu ibadah gimana? Apalagi yang mau melayani. Waduh rasanya hati-hati. Melayani anak-anak, sebelum melayani udah ribut duluan. Sebelum melayani perang duluan. Sebelum melayani keluar kata-kata yang gak bagus duluan. Hati-hati. Kita main dunia roh. Ada impartasi roh. Hati-hati. Yuk siapkan seperti orang mempersiapkan pesta perjamuan kawin.
Orang kawin, kira-kira besok mau kawin? Apa baru hari ini kita siapin? Kagak kan? Begitu banyak kan persiapan yang kita lakukan kan? Sampai segitunya gitu loh. Begitu juga pengen ketemu Tuhan. Maka sikap saya, saudara akan ketemu saya kalau di jalanan atau kayak apa segala macam, pakaian saya apa adanya kok. Beda kalau saya berpakaian di gereja. Gak mungkin saudara, saya ada di mall saya pakai jas. Beneran nggak kan? Nggak mungkin. Saya pakai jas di sini, udah selesai pulang, saya pergi ke mall kan saya copot jasnya. Ini juga saya copot. Kadang-kadang sepatu, udah saya pakai sandal aja. Kalau saya mau santai lagi, udah saya ganti celana pendek, kaos. Tapi mau ketemu Tuhan, saya cari apa yang bagus. Gua mau ketemu sang kekasih. Berikan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Datang dengan ucapan syukur kerinduan. Menyerahkan diri untuk diajar, dibentuk oleh firman Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan bawa persembahan kepada Tuhan. Ulangan 16 ayat 16-17. Janganlah datang di hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Persembahan kita adalah wujud cinta dan ketaatan. Bukan formalitas. Sikap hati yang tunduk kepada otoritas Allah. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata bahwa Tuhan itu benar-benar menunjukkan dia itu lebih senang ketaatan daripada persembahan. Jadi waktu saudara datang, saudara dengan hati yang tunduk taat, mau dengar-dengaran akan firman. Sehingga firman itu tidak kita terima hanya sebagai pengetahuan. Tapi sebuah kemauan, kerinduan, hidup saya pengen diubah, hidup saya pengen lebih baik lagi, pengen berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan itu membuat kita tunduk pada otoritas kedaulatan Allah untuk mengajar kita, dan karena itu kita mengosongkan diri. Tidak merasa pintar, gue udah lebih tahu, gue udah tahu itu, gue udah tahu itu. Dan kemudian sudah pulang dengan ngotot saudara yang sudah tahu tadi dengan pemahaman saudara. Saudara tidak dapat apa-apa. Ibadah yang sejati adalah ketaatan, bukan sekedar penampilan rohani. Nah, saya ingin tunjukkan bagian-bagian akhir, berkat apa yang akan kita terima jika kita beribadah berkenan kepada Tuhan. Ketika kita beribadah dengan benar, dan bukan menjadi sebuah motivasi kita terima berkat, tetapi memberikan berkat-berkat buat Tuhan. Maka berkat Tuhan ini akan nyata dalam hidup kita. Dalam Keluaran 23 ayat 25, 26. Pasal 34 ayat 24. Maliaki 3 ayat 18. Itu menyebutkan banyak berkat-berkat Tuhan yang akan kita bisa terima. Ada banyak keluaran-keluaran yang lain. Yaitu bicara tentang kebutuhan jasmani pasti diberkati. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Tadi Keluaran 23 ayat 25. Roti makananmu, air minumanmu diberkati Tuhan. Dijauhkan dari penyakit. Saudara yang rajin beribadah, terus beribadah. Fokus benar terkonek, gak pikir yang lain-lain. Rasa sakit pun hilang. Diberikan keberhasilan, tidak dipermalukan hidupnya. Umurnya genap, harusnya kita dapat umur sekian tahun. Gak di tengah jalan dipotong. Akhirnya kita jadi pendek umurnya. Tapi panjang umur. Ada pembelaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan yang lain. Kemudian ada pengembangan bisnis, ekspansi, ada berkat yang Tuhan pasti beri buat kita. Ada pagar perlindungan Tuhan menaungi kita.
Ada perbedaan hidup orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Beda banget. Pasti. Karena itu firman bukan saya. Saya kutip aja ayat-ayatnya. Nah, kemudian ada berkat yang lainnya. Bahkan berkat kekekalan. Tadi karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi baik hidup kita di dunia maupun nanti kelak di sana, jika kita menjadi orang yang hidup beribadah dan beribadah yang berkenan kepada Tuhan, apalagi yang dipusingkan. Itulah ibadah yang harusnya kita lakukan. Makanya disertai rasa cukup. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau beri buat saya sampai sekarang. Waktu sekarang adalah saya fokus untuk Tuhan. Nggak pikir nanti abis ini mau apa dan sebagainya. Itu belakangan setelah saya sudah lakukan semua buat Tuhan, baru belakangan. Dalam perjalanan hidup saya ngalamin banyak. Waktu saya masih sekolah pun saya berhasil kok di sekolah. Saya bukan orang pintar, tapi saya orang yang cuma mau belajar. Tapi di saat-saat belajar sekarang saya bilang kadang-kadang orang bisa nggak ibadah karena besok mau ujian. Besok mau ulangan. Waduh, anak saya mau ulangan. Apa saudara pikir saudara bisa berhasil di sekolah hanya karena saudara pintar alokasikan waktu belajar? Dulu saya pengalaman masih usia-usia remaja, usia-usia kayak gini. Dulu kan saya aktif dulu. Setelah saya balik dari saya hilang dulu ke sini, saya hadapi ulangan banyak. Besok mau akan ujian. Tapi malamnya saya masih aktif loh di sini. Pulang jam 10 malam, saya ingat banget waktu pulang masih di Gunung Sari, ini Gang Lilin. Setelah pulang saya buru-buru buka buku. Baca sampai setengah 12. Besok ujian. Tapi waktu saya ujian, ini pengalaman hidup saya ringan. Itu pikiran saya kok ngalir fresh. Apa yang saya tadi baca semalam, kok ingat? Itu yang keluar. Mau bicara saya ranking loh. Enggak cuma di kelas, tapi ranking di sekolah, satu sekolah. Saya nggak bisa gambar. Saya paling nggak suka. Tapi saya bertahan tidak nyontek. Teman saya jago gambar. Dia udah kasih kode banyak, semua orang gerada duduk. Nyontek. Hati saya juga pengen, aduh, terpaksa gue nyontek juga nih. Tapi saya tetapkan hati. Tidak. Lebih baik gue dengan hasil sendiri. Paling nggak ujian saya dapat nilai 8. Ternyata saya dinilai 8. Saya merasa nggak bisa, tapi saya berhasil. Bahasa Jerman saya 10, matematika saya tinggi, Inggris saya tinggi. Karena saya bertahan untuk melakukan itu. Tapi sekarang aneh loh, beneran. Zaman sekarang. Kita nggak berani sama Tuhan untuk berikan semua untuk Tuhan. Dan kita hitungan. Saya mau ngajar, yuk mari kita utamakan Tuhan. Slide penutup saya ini, ibadah, rasa cukup, keuntungan besar. Yuk kita lihat, apakah aku beribadah karena cinta kepada Tuhan sekarang datang? Atau karena ingin diberkati, dapat sesuatu? Apakah aku datang karena kewajiban? Saya harus datang beribadah, atau karena memang punya kerinduan datang? Waktu kesini datang kerinduan. Apakah aku sudah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri sampai sekarang ini? Dan datang kepada Dia untuk menyampaikan rasa syukur itu kepada Tuhan. Kiranya setiap ibadah kita menjadi persembahan yang harum, berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui ibadah yang benar, hidup kita dipenuhi dengan berkat jasmani dan rohani. Sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri. Bila hati
terasa berat, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, sujud di altar. Bila hati terasa berat, terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Yuk sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di datang dengan kesungguhan hati dan menyembah Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia
Di altarnya sesuatu terjadi. Haleluya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ibu Nonon akan pimpin kita dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin tidak mengerti apa arti ibadah itu Tuhan. Ibadah bukan sekedar datang secara rutinitas. Hari Minggu mengisi waktu yang kosong untuk datang beribadah. Tapi ada makna yang terbaik Tuhan buat setiap kami. Berguna buat setiap kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan setiap hari Minggu itu boleh menjadi ibadah yang cukup Tuhan. Yang boleh menyenangkan hati Allah Bapa. Yang boleh selalu Tuhan Kau ada di tengah-tengah ibadah kami. Karena di dalam hadirat Allah kami datang. Ada sesuatu yang terjadi buat setiap kami Tuhan. Ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada apapun yang membuat hati kami yang saat ini tidak baik Tuhan. Itu boleh Kau bebaskan dari semua itu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami selalu sujud di altar-Mu Tuhan, membawa perubahan buat setiap kami. Perubahan-perubahan yang membuat kami Tuhan itu boleh berbeda daripada sebelumnya Tuhan. Karena setiap ada perjumpaan dengan Engkau Yesus, perubahan pasti terjadi Bapa. Bukan sekedar kami datang Tuhan hanya untuk bertemu muka dengan orang-orang sekitar kami. Tapi kami mau bertemu muka dengan Engkau Yesus, yang membuat hati kami selalu dipuaskan, hati kami dimerdekakan Tuhan. Kalau selama ini ada beban yang masih belum terlepas dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi buat jemaat di tempat ini, biarlah hari ini boleh terjadi kebangkitan rohani buat setiap kami Tuhan. Kalau kami datang membawa hidup kami, hidup yang kudus dan berkenan kepadamu Bapa, itu membawa perubahan yang terbaik buat diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Kami selalu ingat Tuhan, bukan sekedar kami datang kalau kami beribadah, di setiap ibadah apapun Tuhan. Karena kami mau ada perjumpaan dengan Engkau yang membuat hati kami itu berbahagia, yang membuat hati kami itu bergelora Tuhan, yang membuat hati kami itu antusias Tuhan buat untuk bisa berjumpa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah hamba nama-Mu Bapa. Bapak, kami bawa hamba-Mu Bapak Paulus sebagai gembala kami yang kami kasihi Tuhan. Terus Tuhan Kau berkenan kepada pelayanan beliau Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini ditugaskan untuk memberitakan firman. Biarlah Tuhan Kau urapan baru, wibawa baru Tuhan, pewahyuan baru ada bersama Bapak Gembala kami Tuhan. Biar apa yang disampaikan tidak pernah sia-sia. Tidak hanya didengar enak di kuping Tuhan, tapi setiap firman-Nya diperkatakan boleh masuk tinggal diam di dalam setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Bahkan menjadi rema dalam hidup kami. Selalu ingat perkataan firman yang diberitakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah kami dipuaskan Tuhan oleh kebenaran firman. Supaya hati kami selalu berbunga-bunga, bersuka cita Bapa. Terpujilah Engkau selalu Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah kekasih di jiwa kami Tuhan. Tidak ada kekasih yang abadi selain Engkau Yesus, Tuhan Allah dan Raja kami. Yang mencukupi kami, yang membahagiakan kami Tuhan. Yang memberikan segala apa yang kami minta, bahkan kerinduan. Yang semua orang tidak tahu, Engkau tahu Tuhan. Dan itu Engkau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Mari semua kita katakan amin.
Siapa yang diberkati firman Tuhannya? Boleh angkat tangan. Ya, katakan sebelah kiri kanan, bilang, besok Minggu beribadah lagi yuk. Ya, sebelah. Oke, sudah ya. Coba tengok lagi sebelah kiri kanan, apakah ada yang baru pertama kali datang hadir di tempat ini beribadah? Ya, sebelah Tante Acu ya. Sebelahnya atau depan belakangnya boleh kasih salam kepada ibu yang di sana. Jika belum mempunyai tempat ibadah, mari datang kembali ke tempat ini setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ya, oke. Ya, pengumuman hari ini adalah pertama tentang seminar kesehatan, yaitu pada tanggal 15 Oktober jam 7 malam, hari Rabu. Ini akan dikasih tahu bukan tentang osteoporosis. Osteoporosis kan itu pengeroposan tulang. Tapi kalau ini adalah osteoartritis. Ya, itu artinya pengeroposan sendi. Siapa yang berasa pada saat naik tangga itu bunyi kletek-kletek gitu loh. Nah, ini salah satunya nih. Sendinya ada sesuatu berarti kan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Devi pada hari Rabu. Gimana cara pencegahannya? Terus setelah bukan hanya itu aja, apakah hal ini terjadi kepada orang-orang usia lanjut? Tapi ternyata kemarin saya tanya Dr. Devi, enggak loh. Itu bisa terjadi juga dengan usia yang masih muda. Oke, bagi Bapak Ibu yang merasa wah bermanfaat sekali, boleh ajak temannya atau saudaranya, yuk datang sama-sama hari Rabu ini tanggal 15. Nanti akan diberitahukan, maksudnya seminar ini akan diajari oleh Ibu Dr. Devi. Ini tidak dipungut biaya. Coba kalau ke dokter, konsultasi aja bayar nggak? Bayar. Kalau ini boleh tanya jawab sama Dr. Devi. Ingat, tanggal berapa? 15 hari? Berarti Rabu ini kan ya? Yuk datang, sama-sama jam 7 malam. Saya aja pasang status di WA. Mereka ada yang tanya, oh hari apa itu? Hari Rabu. Bahkan saudara saya aja tanya, itu di mana? Di gereja kita, di GBI Gunung Sari. Kapan lagi ya? Langsung konsultasi dengan Dr. Devi jika ada pertanyaan-pertanyaan. Lanjut, pengumuman Natal, yaitu pertama tanggal 18 Desember hari Kamis jam 6. Itu adalah Natal ibadah youth ya. Yang berjiwa muda ayo datang. Nanti akan diberi undangan jika lewat WA. Nanti kalau misalnya ada yang diundang, mari datang ya. Tanggal 18 Desember hari Kamis jam 6. Lanjut, ibadah Natal anak-anak atau Natal Abi, yaitu Sabtu tanggal 20 Desember jam 5. Oke. Kemudian lanjut lagi, ibadah Natal Raya Umum. Biasanya kita kan setiap tahun itu tanggal 24 Desember. Tapi tahun ini adalah tanggal 21 Desember hari Minggu jam 5. Oke, lanjut. Jadwal ibadah. Ya, tadi kan kita udah dengar ya arti atau makna ibadah itu. Mari yuk, setialah dalam ibadah kategorial, artinya WBI ya di WBI itu namanya kategorial, atau youth ya di ibadah youth. Mari kita setia dalam beribadah untuk anak sekolah minggu, yaitu jam setengah hari Minggu, setengah 10. Kita didik yuk anak kita yang masih usia balita, batita, dan sampai umur 12 tahun. Kita rutin ajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya ibadah youth jam setengah 12. Seperti biasa setelah ibadah ini ada ibadah youth. Mari kita ingatkan kembali anak kita. Mungkin kayaknya anak ABG sulit nih. Kalau kita paksa nggak bisa.
kita ayo nggak bisa, tapi kita sertai dengan doa kita sebagai orang tua. Didik mereka untuk rajin, setia, tekun beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Dan ibadah WBI, yaitu hari Jumat jam 6. Serta persekutuan doa pagi hari Sabtu. Tante Acu hebat, udah setia dalam doa pagi. Mana ibu-ibu yang lain? Yuk sama-sama kita doa setiap hari Sabtu. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh datang ya setiap hari Sabtu. Dan oke, lanjut. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah setia dalam memberi persembahan 3.500 setiap minggunya, dan juga setiap persepuluhan yang sudah diberikan, bahkan persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus yang memberkatinya. Dan terakhir, happy birthday untuk Saudari Michelle yang di belakang. Happy birthday Michelle. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Tuhan kau pimpin langkahmu untuk Michelle, untukmu selamat, untukmu kontekku selamat ulang tahun, untuk kontekku selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun buat Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Ayo saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bilang, bersamamu Tuhan aku sanggup berjalan. Bersamamu ya Tuhan aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku tak terbang tinggi, bersamamu aku berenang. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Lewati hari-hari hidup kita bersama Tuhan. Kita sanggup berjalan bersama-Nya. Dengan sayapmu ku tak terbang tinggi, bersamamu aku berenang. Sekali lagi kita bilang, bersamamu, bersamamu ya Tuhan aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku tak terbang tinggi, bersamamu aku berenang. Dengan sayapmu ku tak terbang tinggi, bersamamu aku berenang. Dengan sayapmu ku tak terbang tinggi, bersamamu aku berenang. Bapak, di ujung ibadah kami yang telah kami lakukan, semua kami persembahkan semata-mata hanya bagi hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terimalah semua ini menjadi ibadah kami kepadamu yang boleh naik berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah beribadah kepada Engkau, baik dalam ibadah onsite maupun juga mereka yang beribadah
secara online. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan tetap melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah juga hamba-hambamu yang telah melayani Tuhan, yang olehnya kiranya Tuhan juga berkenan menerima semua yang telah kami lakukan bagi hormat kemuliaan nama-Mu, dan terus menyempurnakan dan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia roh, bahkan kuasa pengurapan-Mu yang baru, sehingga kami dapat melakukan yang lebih baik daripada apa yang sudah kami lakukan hari ini. Mari Tuhan juga yang menyertai setiap aspek kehidupan kami. Bersama-Mu Tuhan kami akan tetap naik dan terbang tinggi, dan bersama-Mu Tuhan segala perkara dapat kami tanggung. Dan kami percaya Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang dan berada pada kegiatan kami. Mari Tuhan yang tetap menyertai kami dimanapun kami ada dan berada, dan pagar perlindungan Tuhan senantiasa menaungi kami, menjauhkan kami daripada orang-orang jahat, mara bahaya, malapetaka, dari semua yang tidak Tuhan kehendaki. Melainkan bawalah kami makin erat, makin dekat, dan makin cinta Tuhan, semakin bertumbuh, bahkan kami level up, naik Tuhan, mengupgrade hidup diri kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Allah yang Maha Tinggi. Dan pada akhirnya terimalah segala kemuliaan, hormat dan syukur yang kami kembalikan seutuhnya hanya bagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati, dan juga terimalah dengan iman segala berkat Tuhan atas hidupmu. Kini pulanglah, Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan bersyukur katakan amin. Haleluya. Sing that part, yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan